Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi meskipun tidak secara langsung. Perkenankanlah pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah kajian singkat menjelang buka puasa yang temanya ataupun topiknya adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan iman. Nah, iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq, ya. Tasdiq artinya membenarkan. Secara istilah syar'i, ya, iman itu adalah membenarkan di dalam hati, mengikrarkan di dalam lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ada juga yang mendefinisikan iman itu at-tasdiqu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, apakah bayi ataupun manusia lahir ke dunia ini ya sudah membawa iman? Menurut sebuah hadis dinyatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mauludu yuladu alal fitrah, ya, fa innama abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisani, ya. Sesungguhnya bayi lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah, ya. Kemudian orang tuanya atau kedua orang tuanya lah yang menyebabkan ia itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, ataupun menjadi Majusi. Tapi intinya bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah suci, fitrah mentauhidkan Allah, ya, ataupun fitrah potensi ketuhanan. Nah, oleh karena itu kemudian dididik oleh orang tuanya. Maka bisa diibaratkan, ya, bagaimana selanjutnya pertumbuhannya, ya, benih iman itu tadi. Nah, pertumbuhannya itu tergantung kepada, ya, bisa disebut 5 hal, ya. Kalau benih iman itu diibaratkan dengan benih tumbuh-tumbuhan, maka benih tumbuh-tumbuhan itu agar supaya berkembang, ya, kemudian menghasilkan buah-buahan dan lain-lain, maka tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah tanah. Kemudian yang kedua tergantung kepada air, ya, kecukupan air. Yang ketiga ada sinar matahari. Yang keempat cukup pupuk. Dan yang kelima terhindar dari hama penyakit. Ya. Demikian pula benih iman. Ya. Benih iman itu akan menjadi tumbuh dan berkembang secara baik tergantung kepada 5 hal tersebut. Ya. 5 hal tersebut apa? Tadi saya sebutkan tanah. Ya, tanahnya benih iman itu apa? Bukan tanah lumpur, bukan, tetapi adalah lingkungan atau milieu. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian juga lingkungan masyarakat.
Jadi benih iman itu tergantung lingkungan keluarga. Bagaimana keluarga mendidik, membina keimanan daripada benih iman tadi, ya, bayi yang lahir tadi. Maka di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, agar supaya anak itu dididik menjadi manusia yang paripurna, ya. Di dalam riwayat Hakim disebutkan bahwa tugas manusia, orang tua kepada anaknya itu adalah membaguskan nama, an yusina ismahu, kemudian mendidik adab, ya, mendidik akhlaknya, wa adabahu. Kemudian yang kedua mengajarkan kitab, wa yungalimuhumul kitab, ya. Kemudian mengajarkan keterampilan olahraga, ya. As-sibahah, ya. Sibahah itu adalah mengajarkan renang. Warimayah, lontar, memanah, ya, atau rimayah itu lontar lembing atau juga bisa dimaknai memanah, ya. Kemudian selanjutnya juga wa an la yut'ima illa thayyibah, ya, dan tidak memberikan makanan kecuali yang baik-baik, yang thayyib, yang halalan, yang halal juga, dan yang thayyib. Kemudian berikutnya tugas yang terakhir orang tua adalah wa ayyuzawijahu, dan menikahkan idza adroka, apabila sudah dewasa. Nah, di dalam keluarga itulah orang tua mendidik pembinaan iman seseorang atau benih tadi menjadi pendidikan, menjadi manusia yang paripurna, memiliki keimanan, taat, akhlak baik, punya ilmu. Dan juga ditanamkan keimanan dengan mengenalkan ciptaan-ciptaan Allah, ya. Kalau di dalam pendidikan akhlak, pendidikan menurut Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran, surat Luqman itu pertama adalah pendidikan keimanan untuk menjauhi syiriknya. Ya bunayya la tusyrik billah, dalam Al-Quran surat Luqman itu. Ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Itu menurut Luqman, pendidikan Luqman. Kemudian juga Luqman, konsep pendidikan Luqman yang kedua, di samping pendidikan tauhid, keimanan, akidah, juga pendidikan ibadah, mengajarkan ibadah kepada anak, mengajarkan ibadah kepada anaknya. Ya bunayya aqimis sholah, ya, wahai anakku, aqimis sholah, ya, hendaklah engkau dirikan sholat, ya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, nah, kemudian juga pendidikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga pendidikan akhlak, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ini di dalam surat Luqman dari ayat 12 sampai 17 itu sudah begitu jelas menggambarkan bagaimana konsep pendidikan menurut Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi pendidikan ibadah, pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, kemudian pendidikan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu tanah. Jadi lingkungan ini, lingkungan keluarga, termasuk juga lingkungan sekolah, sangat berpengaruh di dalam perkembangan keimanan seorang. Jadi sekolah apabila mengajarkan pendidikan tentang keagamaan yang terkait dengan akidah, keimanan, insya Allah maka perkembangan keimanan, kepribadian anak, ya, akan terpupuk dengan baik. Kemudian juga di lingkungan masyarakat. Nah, ini sangat berpengaruh antara keluarga, sekolah, atau lembaga pendidikan, dan juga masyarakat. Nah, tiga-tiganya harus seiring, sejalan. Sehingga di keluarga, di tempat pendidikan, di sekolah atau lembaga pendidikan, juga di masyarakat. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan al-jaru qoblad dari.
ya. Ya, hendaklah engkau apabila tinggal di suatu tempat, ya, memilih tempat yang baik, misalnya tempat tempat misalnya dekat dengan tempat ibadah masjid misalnya. Sehingga ada istilah dalam hadis al-jaru qoblad dari, sehingga dengan demikian dia akan terbina kehidupannya menjadi orang yang dibina untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yakni air, ya. Airnya benih iman itu adalah bukan air biasa, ya, air sumur bukan, tetapi adalah ini sebuah ibaratnya. Airnya itu adalah pendidikan atau pengajaran agama, ya, pengajaran agama. Jadi cukup dengan pengajaran agama, ya, insya Allah benih iman itu akan tumbuh dan berkembang menjadi baik, ya, pengajaran agama, ya. Misalnya bisa melalui berbagai media, ya, baik media elektronik, ya, media juga surat kabar, majalah dan lain-lain, termasuk media-media yang lain juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan keimanan seseorang. Itu yakni pendidikan dan pengajaran agama, sehingga perlu banyak sekali mengikuti kajian-kajian terkait dengan akidah atau keimanan. Kemudian yang ketiga adalah juga perlu juga yakni adanya sinar matahari. Nah, sinar matahari sinarnya adalah petunjuk. Ya, kita dituntunkan agar supaya memohon petunjuk kepada Allah SWT, ya. Tiap sehari semalam kita mengucapkan di dalam sholat itu, di dalam Al-Fatihah, ada bacaan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, jadi kita memohon kepada Allah paling tidak sehari semalam 17 kali memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan etika hamba, ya, kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Ya, memohon kepada Allah itu terus menerus. Ya. Meskipun Allah sudah memberikan petunjuk, tapi kita sebagai hamba yang bersyukur selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah etika seorang hamba kepada penciptanya, selalu mohon petunjuk agar supaya diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang benar. Nah, itu dari sisi sinar matahari. Kemudian perlu dipupuk, keimanan itu juga perlu dipupuk. Pupuknya apa? Pupuknya adalah amal soleh. Amal soleh adalah amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat agama. Nah, itu amal soleh sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, itu adalah amal soleh. Nah, menurut At-Tabarani di dalam tafsir Juz Amma, ya, ketika menafsirkan surat Al-Asr itu, yang disebut amal soleh adalah amal yang berkaitan dengan pencucian jiwa, menyucikan jiwa, ya. Tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa, ya, menyucikan jiwa. Jadi memperkuat keikhlasan, ya, tawadhu, rendah hati, ya. Kemudian sikap-sikap yang baik, ya. Kemudian juga memperbanyak ucapan-ucapan zikir, istighfar, ya. Kemudian juga taubat, jadi menyucikan jiwa. Kemudian terkait juga dengan at-taqarrub ilallah, berkaitan dengan hubungan dengan Allah, yakni ibadah, misalnya sholat, ya. Kemudian juga puasa. Kemudian amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan sosial, ya, santunan-santunan kaum
saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, kaum mustadafin, ya, saudara-saudara kita yang du'afa, kita santuni dengan baik, juga dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan yang bermanfaat kepada masyarakat secara umum, ya, sama manusia, itu juga termasuk dalam kategori amal soleh. Tentu semuanya diniatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal soleh. Jadi perlu dipupuk, ya, selalu memperbanyak amal soleh, ya, ya, sesuai dengan tingkatan umur seseorang anak, ya. Kita berikan pendidikan kepada anak untuk berbuat baik, berlaku baik. Ya, misalnya, contohnya sedekah. Ya. Nah, anak kita didik sejak kecil, ya, untuk diajari bersedekah, bersedekah. Ya. Misalnya ada saudara kita yang meminta-minta, kemudian anak kita didik, misalnya untuk yang memberikan itu anak, ya, anak kita atau cucu kita, sehingga ia dididik menjadi seorang yang dermawan, suka bersedekah. Nah, kemudian yang kelima adalah terhindar dari hama penyakit. Ya. Hama penyakitnya adalah kemungkaran dan kemaksiatan dan perbuatan dosa yang lain. Nah, di dalam pembinaan dan pertumbuhan dan pembinaan perkembangan iman, maka harus kita jaga agar supaya jangan sampai ada hama, ya. Hamanya itu yaitu perbuatan kemaksiatan dan perbuatan dosa yang lain. Karena di dalam diri manusia apabila melakukan suatu perbuatan dosa akan menjadikan di dalam hati itu titik hitam, ya, atau nuktah, ya, itu titik hitam, ya. Jadi setiap berbuat dosa apabila tidak sempat istighfar, kemudian tidak sampai tobat, ya, maka menjadi titik hitam, ya. Kalau titik hitam itu banyak, ya, menutupi hati, qalbun, maka lama-lama akan tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau tertutup, wah ini maka menjadi suatu yang sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan iman. Saya kira itu, sehingga sesuai dengan hadis Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah tapi juga bisa berkurang. Bertambahnya iman dengan peningkatan ibadah, amal soleh, ya, kemudian berkurangnya iman tentu diindikasikan atau tercermin di dalam kemalasan beribadah, kemalasan di dalam berbuat baik, beramal soleh, ya, kemudian gemar melakukan perbuatan yang tercela. Saya kira itu, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi muda kita didik menjadi seorang yang memiliki keimanan yang mantap, yang kuat, sehingga berguna, bermanfaat kehidupannya. Karena iman itu bermanfaat, ya. Iman itu mesti harus bermanfaat. Nah, iman itu laksana lebah. Rasulullah mengibaratkan orang beriman itu laksana lebah. Yang dimakan adalah hal-hal yang baik, ya. Apabila hinggap di suatu dahan, dia tidak akan mengganggu, merontokkan dahan itu. Dahan ranting tidak akan rontok, ya. Kemudian yang dikeluarkan adalah hal-hal yang baik pula, ya, berupa madu yang bermanfaat bagi kesehatan, bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi ibaratnya orang beriman itu seperti lebah, yang dimakan yang baik-baik, yang dikeluarkan itu adalah hal-hal yang baik pula, ya, baik tutur kata, kemudian juga laku perbuatan. Nah, itulah tentang pertumbuhan dan perkembangan iman. Mudah-mudahan kajian sore hari ini ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.